Di konten kali ini, gue akan bahas perihal hukuman mati yang ada dan tapi kayaknya akan sulit diterapkan ke depannya pasca keluarnya beberapa aturan baru yang banyak orang nggak tahu tuh di Indonesia. Oke, kita masuk ke intro dulu nih. Hukuman mati akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dikarenakan adanya kasus Sambo. Sambo ini diterima tuh kasasinya dan tidak lagi mendapatkan hukuman mati, menjadi hukuman seumur hidup. Jadi rame lah tuh pembahasan soal hukuman mati. Tapi gue kali ini nggak bakal ngebahas perihal Sambonya. Gue bakal ngebahas perihal hukuman matinya aja. Pertanyaan pertama, ada di pasal mana aja sih hukuman mati itu? Gue bisa jelaskan di sini ada di beberapa pasal teman-teman di Indonesia itu. Pasal yang pertama dan yang paling terkenal adalah di pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Itu biasanya paling sering tuh ada di TV-TV. Kemudian ada di pasal kedua yaitu UU Tipikor tuh, tindak pidana korupsi. Tapi di undang-undang ini di pasal 2-nya dijelaskan koruptor baru bisa dihukum mati ketika dalam keadaan tertentu aja teman-teman. Keadaan tertentunya tuh gimana bang? Contohnya bang, keadaan tertentunya itu misalkan adanya bencana alam, itu kemudian dana bencana alamnya dikorupsi, maka itu bisa dijadikan alasan dasar seseorang dihukum mati melalui kasus korupsi. Ada di pasal ketiga tuh, pasal yang sempat tenar di tahun 2019, yaitu pasal 192 KUHP perihal makar. Jadi kalau kita makar tuh ancaman hukumannya adalah hukuman mati teman-teman. Sementara itu aja yang terkenal, sebenarnya ada 7 pasal yang lain terkait dengan hukuman mati tuh yang nggak terkenal di Indonesia. Gue kasih contoh ya. Contoh yang pertama yang kurang terkenal itu misalkan kita menyerang kepala negara asing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bersekongkol dengan negara asing untuk menyerang Indonesia. Yang ketiga, itu kita memberikan pertolongan kepada musuh pada saat perang. Dan yang keempat, dan yang biasanya ini digunain untuk bandar sabu, yaitu terkait dengan pasal narkotika, teman-teman. Jadi, itulah yang bisa menyebabkan seseorang dihukum mati di Indonesia. Tapi lu tahu nggak sih seberapa besar kesempatan orang dihukum mati di Indonesia melalui hukum yang terbaru yang sekarang ada dan hadir di Indonesia ini? Jawabannya bisa gue jawab adalah sangat-sangat kecil teman-teman. Kenapa gue jawab demikian? Gue ngejawab bukan dengan sesuatu hal yang ngawur cuy, tapi berdasarkan analisis gue. Kenapa gue bilang chance atau kesempatannya sangat-sangat kecil untuk hukuman mati itu direalisasikan di Indonesia? Gue akan bahas melalui beberapa analisis gue berikut ini. Sebenarnya ada 3 alasan kenapa hukuman mati itu akan sulit diterapkan di Indonesia dan akan sangat jarang teman-teman melihat lagi hukuman mati di Indonesia. Paling hanya teman-teman itu melihat vonisnya aja. Melalui eksekusinya atau ketika melihat eksekusinya itu teman-teman bakal jarang banget ditemui di Indonesia ketika ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Alasan yang pertama atau the only one ini adalah yaitu biaya coy. Pelaksanaan hukuman mati itu nggak murah. Lu tahu sendiri pengamanan itu nggak main-main. Jelang pelaksanaan hukuman mati yang biasanya dilaksanain di Nusa Kambangan itu satu pulau full dijaga ketat sama personil polisi darat, laut, dan udara. Semua bekerja untuk melakukan pengamanan. Dilansir dari hukum online, hukuman mati itu dibiayai sama APBN tuh, dibiayai negara. Rinciannya per satu orang ketika melaksanakan eksekusi mati itu menghabiskan APBN negara sekitar 240 juta rupiah. Itu gila kan kalau menurut gua, hanya untuk melakukan sebuah eksekusi mati. Dari sini sebenarnya tuh negara mulai berpikir untuk menghilangkan hukuman mati ini. Tapi pada kenyataannya teman-teman bisa lihat, untuk menghilangkan satu nyawa seorang terpidana aja butuh sekitar 247 juta rupiah. Ini rilis pada tahun 2016, mungkin sekarang udah naik lagi. Pada akhirnya yang seperti ini bikin negara itu rugi teman-teman. Jadi begini logika yang dipakai. Pertama, kita harus menghilangkan nyawa orang melalui hukuman mati. Kedua, dapat protes dari keluarga. Ketiga, kalau misalkan WNA itu pasti dapat protes dari negara lain. Dan negara harus keluar uang untuk melaksanakan hukuman tersebut. Kalau dihitung-hitung, itu negara sebenarnya jadi rugi berkali-kali. Nah, ini merupakan alasan pertama kenapa hukuman mati itu pada akhirnya ke depan itu penerapannya akan jauh berkurang dibanding tahun-tahun ke belakang. Itu adalah alasan yang pertama teman-teman.
Alasan yang kedua yaitu pelaksanaan eksekusi mati itu nggak ada kepastian, teman-teman. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Lu tahu nggak, ada orang namanya Mary Utami. Itu nunggu kepastian eksekusi mati sampai 22 tahun lamanya. Dan sampai sekarang itu masih di penjara, cuy. Lu bayangin, eksekusi dia nungguin 22 tahun lamanya, dan sampai hari ini dia masih mendekam di lapas dan tidak kunjung dieksekusi karena pelaksanaan eksekusi mati ini harus serentak dan berbarengan, cuy. Nah, ada lagi orang yang kedua, namanya mungkin lu agak sedikit awam, yaitu namanya Bahar bin Matsar. Kita biasanya nyebut itu Bahar. Bahar dijatuhi hukuman mati itu pada tahun 1970, cuy. 1970 dia tuh ngajuin gerasi atau permohonan ampun kepada presiden sampai 3 kali. Dari tahun 71 sampai dengan tahun 95. Pada akhirnya gerasinya itu nggak dikabulin. Bahar pun pada tahun 2012 dia meninggal di lapas karena TBC. Pada akhirnya meninggal bukan karena dieksekusi, tapi karena meninggal karena sakit TBC. Hal ini kan sebenarnya jadi pertanyaan ya, apa sih yang sebenarnya ditunggu untuk pelaksanaan hukuman mati? Jadi gini, bisa gue jelasin, pelaksanaan eksekusi mati itu nggak sembarangan bisa dilakukan. Pertama, kita bisa melalui hal-hal yang menurut gue itu bisa ngebuang waktu, yaitu upaya hukum. Upaya hukum dari mulai pengadilan tingkat pertama, terus nanti misalkan nggak terima dia bisa banding, setelah dia banding ada kasasi, setelah kasasi dia harus PK, terus kemudian permohonan gerasi ke presiden. Itu nggak sebentar, cuy. Kalaupun udah sampai gerasi dan gerasinya ditolak, itu pelaksanaannya harus berbarengan dengan napi lain yang dijalanin serentak sama kejaksaan dan kepolisian tuh, dan Kumham pada akhirnya mengeksekusinya di Nusa Kambangan. Nah, masa tunggu ini yang sangat lama pada akhirnya bikin banyak napi yang ngerasa dia dapat hukuman mati itu ngerasa nggak dapat kepastian hukum. Itu adalah alasan yang kedua kenapa pada akhirnya eksekusi mati atau pelaksanaan hukuman mati itu akan jauh lebih berkurang di tahun-tahun ke depan. Itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yaitu munculnya dua aturan baru yang membuat hukuman mati itu nggak final, cuy. Apa tuh bang yang dimaksud nggak final? Jadi walaupun sebuah hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang, maka seseorang itu diberikan kesempatan percobaan selama 10 tahun penjara untuk memperbaiki kelakuannya. Kalau dinyatakan udah berubah, maka bisa turun menjadi penjara seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Nah, aturannya apa aja tuh bang yang mendasari hal tersebut? Ada dua aturannya sebenarnya, teman-teman. Yang pertama, ada di putusan MK nomor 2-3 di tahun 2007. Ada di halaman 431. Di situ disebut bahwa hukuman mati itu sifatnya nggak absolut, bukan pidana pokok, melainkan pidana alternatif dengan penjelasan jika seseorang dijatuhi hukuman mati, maka harus diberikan percobaan terlebih dahulu 10 tahun. Jika sifat dan perilakunya berubah, maka hukuman mati itu harus diturunkan menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Nah, itu dari putusan MK di tahun 2007. Udah lama banget, cuy. Kalau sekarang kan udah di tahun 2023, kurang lebih udah hampir 15 tahun setelah putusan tersebut. Nah, ada nih banyak yang bilang bahwa KUHP baru itu ngebantu ngelulusin Sambo dari vonisnya yang kemarin tuh. Jawabannya enggak, cuy. Kajian pidana mati ini di KUHP baru itu udah dimulai dari 2007 berdasarkan putusan MK yang tadi gue jelasin, karena momentumnya bersamaan aja. Jadi manusia-manusia Indonesia atau netizen Indonesia itu banyak yang cocokologi lah. Nah, ada masuk ke aturan yang kedua, teman-teman. Aturan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ada di pasal 100. Ini KUHP baru nih. Kurang lebih penjelasannya sama kayak putusan MK tadi. Hukuman mati itu sifatnya tidak absolut. Harus ada percobaan 10 tahun. Kalau misalkan berubah, harus diturunkan menjadi seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Jadi itulah penjelasan mengenai hukuman mati di Indonesia yang ke depan akan sangat jarang kita temui di masa depan. Karena 3 alasan yang gue paparkan tadi. Oke, sekian yang bisa gue sampaikan. Gue Ruli Agustin. Kalian bisa follow sosial media gue yang gue punya atau yang gue miliki di @ruliagstn. Sampai jumpa di konten-konten Simplikasi Hukum selanjutnya. See you.